saham yang terafiliasi dengan pasangan tertentu sempat ARA 2 hari berturut-turut. Hari ini kayaknya turun cukup dalam juga gitu. Oke, kalau tadi Prof bilang, saya kalau misalnya berinvestasinya kok ini terus gitu ya, apa rugi terus. Mungkin harus tahu kira-kira kiat-kiatnya. Iya, kiat-kiatnya dari Pak Lo apa nih? Nah, saya sampaikan sedikit ya sebelum kita berbincang bersama dengan Pak Lo. Beliau ini itu 25 tahun tidak bekerja di mana-mana. Benar ya Pak Lo ya? Betul. Betul, kemudian ya. 25 tahun tidak memperoleh pendidikan formal apapun. Betul. Dan 25 tahun work from home. Betul. Oke, berarti kalau dihitung-hitung sudah 5 pemilu ya? Sama ini 6 berarti. Wow, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Pak Lo. Sharing dong Pak Lo pengalamannya selama 5 kali tahun pemilu, tahun politik, kok bisa sampai di momen saat ini disebut Warren Buffett-nya Indonesia. Silakan Pak. Saya menyapa dulu ya. Yang saya hormati Profesor Edwardus, guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Yang saya hormati Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Mbak Nunung ya, yang mewakili Bursa Efek Indonesia sudah mengundang saya, tidak bosan-bosan mengundang saya untuk berbagi pengalaman berinvestasi di Bursa Efek Indonesia di sini selama 34 tahun. Sebelum saya jawab Mbak Prisa, saya ingin jawab Pak Prof dulu ya. Pak Prof ini guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya lulusan Fakultas Sastra Pak. Seorang sastrawan saya Pak ya. Coba-coba saya menjawab. Dulu waktu saya di kuliah Pak, saya belajarnya baca puisi, baca novel, belajar linguistik Pak, ilmu tata bahasa. Ya. Tadi Pak Prof bilang, bagaimana menghitung laba masa depan, ya, cash flow masa depan, betul ya Pak ya? Ya. Sebetulnya masa depan itu misteri, ya. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi saya menemukan bahwa masa depan arus kas dari perusahaan itu bisa dilihat dari masa lalunya, Kalau kita lihat di annual report, ada laba perusahaan selama kinerja perusahaan, laporan keuangan singkat dari perusahaan itu selama 5 tahun. Ya. Jadi kalau 5 tahun ke belakang kita lihat perusahaan itu rugi, maka ke depan kemungkinan besar rugi, Prof. Ya. Kalau perusahaan itu labanya sebentar rugi, sebentar untung, ya mungkin ke depan juga akan mengikuti. Atau kalau perusahaannya kecil terus, ya mungkin labanya di tahun depan arus kasnya juga akan kecil juga. Tapi kalau company itu labanya besar dan dia selama 5 tahun di belakang dia bertumbuh, misalnya 20%, kemungkinan tahun ke-6 dia juga akan memperoleh laba 20% juga meningkat. Kira-kira begitu, Prof. Pertanyaan yang kedua adalah, apa beda seorang investor saham dengan spekulan, dengan seorang penjudi gambler ya Pak? Seorang investor saham itu bisa jadi dua-duanya Prof. Bisa jadi spekulan, bisa jadi gambler, dan juga bisa jadi investor saham, bisa investasi. Di mana garis pemisahnya? Yaitu kalau kita tahu apa yang kita beli, misalnya sebelum kita membeli saham satu perusahaan, kita membaca annual report-nya. Ya.
Di situ kita tahu siapa pengendali perusahaan, siapa direksi dan komisarisnya, apakah mereka orang yang jujur, berintegritas, atau orang yang tidak jujur. Ya. Kita juga bisa tahu bidang usahanya apa, sektor bisnisnya, apakah usahanya bagus atau jelek. Ya. Kita juga bisa tahu labanya kecil atau besar, kita juga tahu valuasinya mahal atau murah. Ya. Kemudian kita lihat laporan keuangannya, berapa labanya, berapa penjualannya, berapa modalnya, berapa hutangnya, berapa kasnya, berapa piutangnya, bagaimana dengan inventorinya, apakah wajar, ya? Berapa banyak dia punya goodwill, aset tidak berwujud, ya? Perusahaan ini berapa earning per share-nya, ya? Berapa price earning ratio-nya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book-nya? Kalau kita tahu semuanya, kemudian kita membeli, ini perusahaan bagus dan murah, kita membeli, kita sedang berinvestasi, Prof. Ya. Tapi kalau kita sama sekali tidak tahu, kita hanya mendengar dari teman kita, dari pialang kita, dari tukang pom-pom, dari influencer, kita membeli, kita tidak tahu sama sekali kondisi perusahaannya, kita sedang berjudi, Prof. Ya, berspekulasi. Kira-kira begitu, Prof, jawaban dari saya. Kemudian tadi Mbak Prisa bilang pengalaman selama pemilu. Ya, ya saya banyak sekali melalui pemilu, ya, tahun sekarang 2019, 2014, 2009, 2004, tahun 99. Biasanya menjelang pemilu itu masyarakat biasanya menahan diri, tidak mau beli. Ya. Tapi sehabis pemilu situasinya baik, tidak ada apa-apa, biasanya saham pada naik seperti itu, pada naik, ya. Selesai pemilu, berjalan dengan baik pemilunya, pasar akan harga-harga saham pada naik. Itu yang saya alami. Tetapi ketika saya membeli saham satu perusahaan, saya tidak kaitkan itu dengan faktor pemilu, ekonomi, sosial, dan politik. Itu semua saya abaikan. Ya, saya abaikan. Ketika saya membeli saham satu perusahaan, tentu saya lihat kinerjanya. Kalau kinerja ini, perusahaan ini bagus dan murah, meskipun berapa bulan lagi ada pemilu, saya nggak peduli, ya, saya tetap akan beli. Jadi kalau saya menemukan saham satu perusahaan yang bagus dan murah, saya tetap membelinya. Saya abaikan itu semua. Faktor pemilu, ekonomi, sosial, dan politik, saya abaikan. Ketika saya menemukan Mercy yang dijual harga bajai, ya, saya nggak peduli, langsung saya beli saja. Ya. Tidak lagi dikaitkan dengan faktor pemilu, ekonomi, sosial, dan politik pembelian saham saya. Tapi betul-betul pembelian saham saya hanya melihat kinerja perusahaan, kinerjanya dan valuasinya. Mercy yang dijual di harga bajai di dunia nyata tidak ada. Mercy yang dijual harga bajai itu hanya ada di Bursa Efek Indonesia. Begitu, Prisa. Oke, jadi kalau mau menjadi pemenang khususnya berinvestasi di pasar modal, Pak Lo, kita harus paham isi dari emiten tersebut. Laporan Betul, keuangan iya. dan lain sebagainya. Tapi kan ada ratusan emiten di Bursa Efek Indonesia. Pak Lo, untuk mendalami, anggaplah misalnya kita pendekatan dengan seseorang. Untuk misalnya banyak orang di sini, saya mau pilih siapa, itu kan apa dulu yang Pak Lo lihat agar mau untuk melihat annual report dan lain sebagainya dari emiten tersebut. Apakah kalau misalnya pacar gitu fisiknya, nah itunya apa yang dilihat Pak Lo? Kalau saya, pertama-tama yang saya lihat cuannya dulu, labanya perusahaan itu. Kalau rugi, saya malas lihat.
Kalau untungnya kecil juga males lihat ya. Jadi pertama-tama saya lihat perusahaan itu labanya dulu. Jadi langsung tersortir gitu ya. Mungkin dari 800 tinggal 100 gitu ya labanya. Kemudian setelah lihat labanya saya terusir lagi ke atas, labanya datang dari mana ini? Apakah dari operasional atau labanya dari pendapatan lain-lain ya, penjualan aset, keuntungan kurs dan lain-lain. Biasanya kalau pendapatan lain-lain itu saya buang. Karena tahun depan tidak ada lagi, jadi labanya akan anjlok ya. Setelah labanya besar, tentu saya lihat valuasinya, price earning ratio-nya berapa kali. Kalau price earning ratio-nya tinggi, saya juga tidak mau beli. Artinya ini harga Mercy ya gitu, harga wajar. Saya sukanya beli Mercy harga bajai, ya, artinya perusahaannya labanya besar, tapi valuasinya murah. Jadi pertama-tama yang saya lihat perusahaan itu adalah labanya, Prisa. Ya. Jadi mensortirnya dari labanya gitu ya, dan itu gampang ditemui di media-media dan berbagai macam platform, kelihatan tuh biasanya. Dan lagi rilis sekarang ini ya momen-momennya kuartal 3 2023. Oke, karena waktu kita terbatas, sambil kita sharing untuk sobat investor, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, ini saya sampaikan kembali ya. Kalau Pak Joshua ini lebih kepada melihat situasi politik di Indonesia mempengaruhi aliran modal investasi asing dan dari pasar modal kita juga ya. Kemudian kalau bersama dengan Prof. Ed ini membahas terkait dengan makro ekonomi kita di tahun politik, kebijakan politik mempengaruhi pasar modal dan ekonomi secara keseluruhan, dan tentunya dengan Pak Lo begitu pengalaman-pengalaman beliau berinvestasi selama puluhan tahun. Oke, kita buka sesi Q&A ya untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan. Oke, saya lihat yang paling depan, paling duluan itu adalah Mas berbaju hitam. Kemudian dilanjut dengan, Mas berbaju biru dan juga yang di belakangnya. Nanti kita ke tengah dan ke pinggir ya. Silahkan, dengan namanya dari mana? Ya, terima kasih. Nama saya Irfan, saya dari Bogor. Silahkan. Saya mau menanyakan ke Pak Lo. Pak, ini kan saya sudah mengikuti Bapak lah. Saya sudah juga baca berbagai buku Bapak yang ditulis sama Pak Lukas juga. Terus Bapak juga kan sangat mengagumi Warren Buffett. Cara-cara investasi Bapak itu banyak terinspirasi dari Warren Buffett. Nah, ini ada satu kutipan dari Warren Buffett yang berbunyi, "Our favorite holding period is forever." Nah, untuk kutipan ini saya sepertinya mungkin saya yang kurang tahu. Sepertinya Bapak nggak pernah megang saham yang disimpan selamanya itu seperti yang Warren Buffett pegang. Mungkin yang saya tahu Bapak pegang saham Panin tuh selama 16 sampai 17 tahun itu, mungkin juga yang dimaksud si Warren Buffett kan mungkin yang berfundamental bagus, yang bisa disimpan selamanya seperti saham Coca-Cola nih. Mungkin kalau kayak Panin, saya pernah dengar di wawancara Bapak itu karena memang belum ke harga wajarnya yang sekitar 5 ribuan, makanya sampai 16 sampai 17 tahun Bapak masih pegang. Mungkin itu pertanyaan, terima kasih. Oke, jadi ditanyakan intinya apa nih Mas? Iya, ada nggak saham-saham yang seperti yang kan Pak Lo ini kan saham-saham yang disimpannya lama. Gitu, oke. Selain saham Panin. Oke. Kemudian silakan Mas di belakang. Dengan Mas siapa? Nama saya Philip, asal dari Tangerang. Saya mau bertanya ke Pak Lo. Pertanyaannya simple. Bagaimana Pak Lo menentukan nilai intrinsik sebuah emiten atau saham? Jika ada perubahan kinerja, apakah nilai intrinsiknya ikut berubah? Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Philip. Selanjutnya. Oke, nama saya Cahyadi. Saya mau tanya dengan Pak Lo juga. Pak Lo, apakah Pak Lo juga pernah berinvestasi untuk saham-saham yang ada di luar negeri gitu? Oke. Mohon infonya, terima kasih. Dengan Mas siapa? Cahyadi. Cahyadi, oke. Semuanya untuk Pak Lo dulu ya, berarti ini rata-rata kayaknya investor. Pak Lo, pernah pegang saham paling lama berapa lama dan ada nggak yang lama banget? Tadi sudah disebutkan ada saham yang saya pegang 19 tahun yang belum saya jual karena belum mencapai harga wajarnya. Ya. Itu karena belum mencapai harga wajarnya.
Memang saya ada saham-saham yang boleh dipegang seumur hidup. Tetapi kalau kita pegang saham yang seumur hidup harus dipastikan bahwa itu wonderful company, ya wonderful company. Ya. Ada satu tambang batu bara, ya saya pemegang saham terbesar nomor 2 di situ. Itu sudah laba 350 miliar, udah cuan saya nggak jual, ya. Saya nggak jual karena saya masih ingin apakah ini company bisa growing, ya growing. Jadi apakah company ini bisa saya pegang forever, ya. Dan kalau you lihat ada nama saya di OCBC NISP di annual report sebagai pemegang saham di situ, ada di Bank CIMB juga di annual report ada nama saya. Itu mungkin itu juga bisa dipegang, mungkin sama saya bisa dipegang forever, ya karena kalau kita lihat prestasi Bank BCA itu selama 23 tahun dia growing, bertumbuh, ya. Semoga saya membeli bank yang aset 350 miliar, 250 miliar bisa mengulangi prestasi apa yang sudah dilakukan oleh BCA, ya. Karena saham BCA itu juga wonderful company yang boleh, bukan rekomendasi membeli atau menjual, ya. Company itu dalam 23 tahun sudah memberikan capital gain kepada masyarakat selama 26.000%, ya. Jadi ada saham-saham saya yang boleh dipegang seumur hidup, syaratnya harus wonderful company, ya. Kalau nggak wonderful company, seperti saya beli Mercy harga bajai, ketika si bajai kembali jadi Mercy, ya saya jual, saya tidak pegang forever, begitu ya Pak. Ya, okay. Oke, berarti ada banyak sebenarnya saham di Indonesia yang bisa dibilang wonderful company ya Pak Lo ya. Tapi harus pandai-pandai milihnya ya Pak ya. Oke, ada Mas Philip tadi nanya nilai intrinsik sebuah emiten apabila sebuah sentimen mempengaruhi nilainya, itu bagaimana strategi dari Pak Lo? Biasanya saya pendekatannya lihat satu perusahaan, biasanya pendekatan saya yang sederhana saja, very simple. Jadi ya pendekatannya lihat dari price earning ratio, dari price to book. Ya, saya biasanya membeli company-company yang price to book rendah, ya, price earning ratio rendah, price to book rendah. Ya. Jadi itu untuk melindungi diri saya. Ya. Jadi artinya perusahaan yang harga sahamnya jauh lebih murah daripada nilai intrinsik perusahaan. Jadi untuk melindungi diri saya dari kerugian. Ya. Kalau saya membeli saham-saham yang over value, tentu over price, tentu resiko menjadi membesar buat saya. Tapi kalau saya membeli saham-saham yang under price, ya, under value, tentu resiko menjadi rendah buat saya. Jadi saya biasanya membeli perusahaan itu pendekatan dari price earning ratio yang rendah, price to book yang rendah. Kecuali dia wonderful company, ya bolehlah lebih tinggi sedikit di harga yang wajar, nggak usah harga diskon. Begitu Mbak Prisa. Oke, karena barang bagus biasanya memang agak mahal begitu ya Pak ya. Oke, berarti kalau untuk tahu over value atau tidaknya sebuah emiten, Pak Lo berarti harus bisa menganalisis sendiri begitu ya. Dan Pak Lo kan tadi di CV-nya bilang 25 tahun tidak memperoleh pendidikan informal apapun. Berarti bisa belajar sendiri dong ya? Iya, saya otodidak ya. Tetapi bukan berarti saya nggak memperoleh pendidikan informal, pendidikan yang resmi. Tapi saya setiap hari di rumah reading and thinking, ya, membaca dan berpikir. Jadi saya setiap hari dari pagi bangun tidur dari jam 6 sampai jam 9 itu saya membaca dan berpikir. Ya. Kemudian dari jam 9 sampai jam 4.15 saya melakukan, kalau ada Mercy harga bajai saya beli, ketika ada
bajai saya yang saya beli sudah jadi Mercy, saya menjualnya dari jam 9 sampai jam 4.15 di Bursa Efek Indonesia diperdagangkan, dibuka. Dan setelah jam 4.15 biasanya saya tidur 1-2 jam. Kemudian setelah bangun saya makan, mandi, makan, kemudian melanjutkan lagi reading and thinking. Ya, saya suka buka transaksi hari ini. Saya lihat-lihat broker mana yang beli, broker mana yang jual. Saya juga lihat pengumuman dari Bursa Efek Indonesia di website. Mungkin satu hari ada 300 pengumuman. Jadi saya nggak perlu lagi dengar-dengar rumor gitu. Jadi saya betul-betul biasanya perusahaan publik itu mau melakukan aksi korporasi, dia beritahu ke Bursa Efek Indonesia, kemudian Bursa Efek Indonesia tampilkan di website agar setiap investor bisa membaca dalam waktu yang sama, ya waktu yang sama ya. Jadi selesai bangun tidur saya membaca kembali. Jadi sebetulnya saya banyak sekali melakukan otodidak karena saya tiap hari membaca dan berpikir. Karena membaca laporan keuangan itu adalah kunci sukses dari seorang investor saham. Nggak ada cara lain. Begitu, Prisa. Oke, reading kemudian juga thinking. Mungkin kalau ada yang merasa masih pemula, jangan berkecil hati ya. Kalau Pak Lo juga bisa, harusnya semua bisa, asal kuncinya itu tadi, reading dan juga thinking. Kalau misalnya merasa sudah cukup lama berinvestasi masih sering rugi, mungkin kurang reading atau kurang thinkingnya begitu ya Pak ya. Makanya tadi poin ketiga dari CV Pak Lo itu adalah work from home selama 25 tahun. Itulah yang dilakukan ketika work from home ya Pak ya. Di rumah reading and empirical dikatakan ya untuk bisa melakukan ya diversifikasi secara internasional, orang di Finlandia, investor di Finlandia itu sebaiknya mereka itu 90% itu invest di luar Finlandia. Tapi kenyataannya 0%. Seperti ini saya yakin ini. Karena kita nggak terlalu tahu informasi mengenai negara yang bersangkutan. Sehingga lalu muncul yang kita sebut salah satu ya perilaku itu adalah home bias. Saya kira mungkin itu ya. Jadi mungkin juga saya akan mungkin secara tidak sadar kan ngapain di luar negeri nggak ngerti gitu. Mungkin ya karena itu kalau saya kaitkan dengan hasil penelitian. Ya, jadi tapi luar biasa ya kita lihat di sini ya kalau Anda itu mau untung hanya thinking terus nggak pernah baca juga ya nggak mungkin untung gitu. Ya kan jadi itu namanya apa? Berimajinasi. Ya investasi sambil berimajinasi. Tapi ada satu saya setuju sekali sebenarnya dan ini juga saya kira Warren Buffett mengatakan buy a good company with the fair price, ya, then buy right apa yang kita sebut dengan fair company with a good price, itu kan? Jadi sebenarnya kita lihat, jadi memang pokoknya yang dicari itu ya mercy, selalu yang perlu dicari itu adalah mercy. Tapi kadang-kadang ya cari mercy yang kebetulan harganya bajai. Itu kira-kira kalau saya bisa mengartikan ya. Jadi itu kira-kira. Jadi tambahan aja Mbak Priska. Berarti Prof Tep ada keinginan dong sekarang Prof untuk mungkin saya nanti mau belajar banyak reading dari Pak laporan Lo. keuangan sekarang. Saya mau belajar lah supaya kalau saya kaya saya nggak usah perlu jadi dosen lagi. oh, satu kehormatan Prof. Oke. Saya ingin tahu juga dong pendapat Guru besar FEB mau belajar dengan seorang sastrawan. luar biasa. Tapi kebayangkan kalau misalnya sastrawan aja dengan bermodalkan reading and thinking, kalau guru besar bisa reading and thinking, kayak gimana nanti hasilnya ya kan? Soalnya Prof teorinya banyak tadi saya lihat. Saya juga nggak mengerti ya, karena investasi saya hanya bermodalkan yang very simple, yaitu price earning ratio rendah, price to book rendah saja ya. Pendekatan yang saya lakukan itu adalah
cukup tamatan SD Anda bisa jadi seorang investor saham yang berhasil, ya. Karena yang dibutuhkan untuk menjadi seorang investor yang hebat di Bursa Efek Indonesia hanya cukup bisa tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentase. Kalkulus nggak dibutuhkan, integral diferensial nggak dibutuhkan, ya. Hanya tamatan SD saja sudah bisa menjadi seorang investor saham yang berhasil. Karena hanya pakai PI rendah dan price to book rendah, ya. Begitu, Risa. Dan mungkin kemauan ya, Pak Lo, karena kalau misalnya pengennya, sering ada yang nanya kalau melalui kita begitu di media, ada nggak sih investasi yang bisa merem aja gitu kan, tetap harus ada baca laporan keuangan. Saya ingin mengetahui rahasianya ini ya. Tadi disebutkan pegang saham BCA, iya kan Pak Lo? Kalau saya lihat tadi, sebentar saya lihat tadi dari handphone saya, price earning ratio Bank Mandiri itu kira-kira 10 kali. Bank BRI itu kira-kira 13 kali. Bank BCA itu sudah 23 kali, Pak. Kira-kira apa kiatnya ini? Ya, kok masih pegangnya yang sudah 23 kali. Nah, ini rahasianya supaya nanti kita ikuti. Mulai berguru nih. Itu memang perusahaan yang luar biasa bagus, Pak. Wonderful Company. Tentu saja Wonderful Company tidak bisa dijual PI rendah, Pak. Ya. Tentu tidak bisa disamakan rumah di pinggiran kota dengan rumah di SCBD ini, Pak. Di SCBD tentu rumah di Sudirman ini tentu akan jauh lebih mahal daripada rumah-rumah yang ada di pinggir kota, begitu Prof. Oke. Berarti ada emiten yang sudah mahal bisa lebih mahal lagi gitu ya. Oke, saya mau ke Pak Joshua nih Pak, melanjutkan tadi sedikit pertanyaan mengenai emiten di luar negeri karena sering memiliki klien begitu ya, investor asing. Seperti apa sih Pak antara emiten di domestik kita yang menurut Pak Lo kinerjanya juga sangat luar biasa di compare mungkin dengan emiten-emiten di luar? Tadi chat saya bilang ya, untuk yang large cap sudah masuk radar investor asing karena faktor likuiditas. Dan yang kedua, trennya sekarang itu mereka sedang keluar dari pasar Cina. Mungkin geopolitik, mungkin perekonomiannya memang sedang turun. Seperti kita tahu ada bankruptcy sektor properti di sana, ya mungkin banknya juga ikut. Sehingga dan internet juga pun saham internet juga kan kompetisi dan sebagainya menyebabkan secara fundamental itu kurang menarik. Sehingga dan pasar Cina itu yang sebenarnya juga membawa banyak dana itu keluar dari Indonesia, banyak negara lain ke sana mungkin 5-10 tahun yang lalu. Waktu boom internet, Alibaba dan sebagainya itu. Justru di sini buat kita sebenarnya kesempatan. Dan ini bukan tren yang baru tahun ini atau baru bulan ini. Mungkin sejak tahun lalu, sejak perang dagang dari tahun 2019 sampai sekarang itu masih berjalan. Sehingga kesempatan. Cuma yang sangat buat saya, yang saya lihat, yang sangat mendapatkan berkah gitu ya dari pindahan flow ini sebenarnya pasar India. Dan sekarang PI-nya sangat mahal. Saham semen di sana jauh lebih mahal dibandingkan di sini misalkan. Karena mereka itu punya likuiditas sahamnya itu dalam. Jadi investor domestiknya juga tebal. Sehingga yang misalkan berapa saham yang di bursa yang daily turnover transaksi hariannya itu di atas misalkan 10 juta dolar ya, 150 miliar per hari. Ya mungkin 10 saham. Di pasar India mungkin 200 begitu. Sehingga memudahkan sekali kalau investor yang mau masuk itu mengekspresikan lah perpindahannya ke pasar India. Jadi challenge kita sebenarnya adalah gimana supaya likuiditasnya membaik di domestik
Atau opportunity juga adalah kalau ada saham yang memang ada liquidity event menyebabkan free float-nya nambah atau secara besar, itu yang mungkin akan menarik investor institusi atau asing. Oke. Gitu. Oh, Jadi itu sebenarnya trennya kita ada punya fundamental dari segi liquidity atau flow juga sebenarnya mendukung, menyebabkan menurut saya opportunity di sini. Ya. Tidak semua Cuma sentimen. selama ini yang menikmati adalah ya seperti saham bank, BCA, BRI. Sebenarnya banyak sekali mungkin ya masih ada CIMB, Panin, NISP yang pas tubuhnya rendah, likuiditasnya nggak banyak diincar. Itu mungkin kurang efisien. Jadi mungkin di sini memang value-nya, kesempatannya begitu ya. Jadi macam-macam angle-nya ini. Ya. Oke, jadi berbagai sentimen yang terjadi di luar juga bukan berarti tidak menguntungkan emerging market seperti Indonesia. Terkadang malah peluangnya di emerging market seperti Indonesia, dan diharapkan para pelaku investor-investor pemula ini untuk membantu ya bagaimana agar likuiditas pasar modal di tanah air kita juga semakin tebal gitu ya. Oke, kita buka sesi satu kali lagi mungkin ya. Tapi singkat, pertanyaannya singkat aja untuk 3 orang. Dari tengah mas yang berbaju hitam, kemudian masnya yang berbaju abu-abu ya, dan yang terakhir iya dari masnya yang baju kotak-kotak. Silahkan singkat aja. Cek. Izin Pak Lo, saya mau bertanya. Nama saya Rizky Wandana, saya asal Jakarta Selatan. Yang ingin saya tanyakan Pak Lo, sebelum Bapak memutuskan membeli saham, berapa lama persiapan Bapak untuk membeli saham itu? Dan apakah Bapak membeli saham dengan menghitung secara manual, dengan mendownload laporan keuangan perusahaan, atau melalui aplikasi yang sudah secara mempermudahkan untuk kita menghitung laporan keuangannya? Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Lo. Mas Aris. Nextnya tadi? Ya silakan. Izin Pak Lo, saya dari Lampung, Hedi. Saya mau nanya terkait saham gorengan. Apakah Pak Lo pernah tertarik untuk bermain saham gorengan? Cukup, terima kasih. Oke, misalnya iseng-iseng gitu ya, pengen spekulasi. Oke, Mas Didi ya? Ya, terakhir silakan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Ato. Saya dari Universitas MH Tamrin Aka. Pertanyaan saya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Prof tadi, bahwa ketika kita ingin menginginkan return yang lebih besar, terkadang kita harus merisikokan yang lebih besar. Tapi selama ini saya mengikuti juga Pak Lo, ada pernyataan dari Pak Lo yang mengatakan bisa saja kita membeli saham dengan risiko yang lebih rendah, tapi dengan return yang tinggi ketika kita tahu saham yang kita beli. Ketika kita tahu bahwa saham ini wonderful company tapi lagi salah harga, itu kita istilahnya margin of safety-nya lebih besar. Itu perbedaannya apa sih antara kedua itu? Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, itu perbedaannya apa? Mungkin langsung saja dari Ato terlebih dahulu, Pak Lo. Kalau tadi Prof bilang returnnya besar, resikonya juga biasanya besar. Tapi Pak Lo bilang resiko rendah, biasanya returnnya juga bisa besar. Gimana Pak Lo? Ya memang semua orang di seluruh dunia mengatakan saham itu high risk high gain, ya. Tetapi sebetulnya orang yang ahli dia bisa memilih saham-saham yang low risk high gain. Ya. Tetapi orang baru yang awam dia bukan hanya bisa membeli saham yang high risk high gain, tapi juga high risk low gain. Ya. Jadi resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Resiko itu datang dari yang tahu dia bisa memilih, yang tidak tahu dia tidak bisa memilih. Oke. Begitu. Prof, ada kemungkinan nggak seperti yang disampaikan oleh Pak Lo bahwa return besar bisa juga resikonya low seperti yang baru sampaikan? Jadi gini ya, Markowitz ya itu mengajarkan mengenai teori portofolio. Kembali lagi. Ya, jadi jangan kita meletakkan telur di satu keranjang. Itu kira-kira intinya. Nah, itu berlaku untuk orang-orang yang nggak ngerti. Seperti Pak Lo ini, ngapain saya harus taruh telur banyak di dalam keranjang kalau saya tahu ada yang bagus gitu. Betul, Prof. Nah, betul. jadi itu kira-kira. Jadi
Warren Buffett itu tidak percaya dengan teori portofolio atau diversifikasi. Karena Warren Buffett dia tahu perusahaan bagus apa. Maka tadi saya setuju sekali ya bahwa kita cari yang bagus itu resikonya rendah tapi returnnya tinggi. Kira-kira begitu ya Pak Loy. Betul Prof. Berarti ada yang resikonya rendah, returnnya tinggi, ada yang resikonya rendah, returnnya juga rendah, tapi kuncinya adalah kita harus tahu yang mana emiten itu ya. Baik, oke. Pertanyaan dari Mas Aris tadi, persiapannya berapa lama Pak Lo biasanya untuk melihat sebuah emiten, manual atau pakai aplikasi? Biasanya karena saya sudah 34 tahun ya di Bursa Efek Indonesia sebagai investor, dan setiap hari saya juga reading and thinking ya. Tentu sekejap udah tahu ya. Sekejap sudah tahu yang mana itu. Yang ini udah nggak usah dilihat lagi, hanya yang cuan-cuan gede aja yang diperhatikan, yang valuasinya murah. Pakai aplikasi apa? Saya masih manual ya. You mungkin kaget, saya itu sampai sekarang nggak bisa ngetik di komputer loh. Ya. Karena waktu saya dulu kuliah belum ada komputer. Jadi saya nggak pernah ngetik di komputer sampai saat ini nggak bisa. Udah nggak bisa, nggak mau belajar lagi, celaka ya. Jadi saya sama sekali nggak pakai aplikasi. Saya betul-betul lihat dari dia punya laporan keuangan sendiri ya. Tapi kan saat ini aplikasi udah canggih-canggih, nggak ngaruh sebenarnya cuan atau nggak pakai aplikasi atau manual ya Pak ya? Iya, nggak pakai aplikasi. Takutnya juga pakai aplikasi yang input data di situ salah masuk lagi, betul ya? Bisa, karena saya lihat bisa salah masuk datanya, salah ketik. Jadi saya tetap pakai laporan keuangan yang ada di website Bursa Efek Indonesia. Baik. Bisa saya lihat, kalau sangat perlu sekali saya print, saya simpan. Oke. Manual itu. Pak Jadi Jos mungkin mau Ya, menambahkan? saya mau tambah sedikit ya. Tentu perlu persiapan ya kan. Nah mungkin saya sih sebagai anggota bursa dan broker ya. Mungkin saya juga dari riset ya. Jadi pilih brokernya yang punya riset mungkin ya. Sangat membantu itu. Ya, jangan pilih broker yang kasihnya yang hari ini mau naik apa gitu kan, rumornya apa. Yang bisa kasih riset. Dan Anda kan selalu proses trading kan transaksi pasti pakai broker kan. Ya kasih yang broker yang punya riset fundamental, kasih yang benernya begitu, bukan cuma yang rumor harian begitu loh. Brokernya juga harus dipilih gitu ya. Ada tips memilih broker Pak Lo? Saya biasanya memilih broker itu yang di belakangnya ada bank untuk backup keuangan saya, jadi aman. Saya lebih prioritaskan keamanan uang saya. Jadi saya biasanya pilih broker-broker yang punya bank, orang-orang yang terkaya di Indonesia supaya uang saya aman, ya tidak hilang. Itu seperti tempat Pak Jos kayaknya ya. Oke. Satu lagi ini pertanyaan tadi Pak Didi gitu ya. Punya stok gorengan nggak Pak? Penny stok gitu nggak Pak? Pernah nggak? Tentu saya tidak pernah membeli saham gorengan. Saham gorengan itu biasanya kinerjanya tidak bagus, kinerjanya jelek, valuasinya mahal. Tentu saya tidak mau membeli, tidak pernah membeli. Kalau andai kata saya membeli saham gorengan, malu buat diri saya sendiri, malu. Jangankan saham gorengan, perusahaan yang kinerjanya jelek aja saya beli. Aduh, malu kalau beli saham kayak gini. Begitu, ya malu. Itu dia ya. Closing statement dari... Saya punya company kan, semuanya bagus-bagus ada. Saya pemegang saham di perusahaan tambang batu bara, ya. Nomor 2 labanya 2,8 triliun 6 bulan. Ya. Saya bangga. Beli saham gorengan, malu, muka mau taruh di mana. Malu, gitu ya? Nggak mau saya ya. Closing statement, gitu. Pak Lo, kira-kira tips untuk yang pemula mungkin di sini atau yang lagi berjuang agar menjadi pemenang di tahun politik ini menjadi seorang investor? Jangan pernah beli kucing dalam karung. Ya. Jangan main saham gorengan. Belilah perusahaan yang bagus, kinerjanya murah, ya. Kemudian kita menunggu sampai dia naik kembali. Cari
perusahaan yang jangan pernah kita beli kucing dalam karung. Baca laporan keuangan, karena membaca laporan keuangan adalah kunci keberhasilan dari seorang investor saham. Tidak ada cara lain. Ya. Tema bursa kita adalah aku investor saham. Ya. Aku investor saham. Ya. Aku sudah aku senang dan bangga menjadi investor saham selama 34 tahun di Bursa Efek Indonesia. Dan saya akan menjadi investor saham sampai akhir hidup saya. Terima kasih Pak Lo. Dari Prof. Ted mungkin untuk analisis dan juga peluang ekonomi Indonesia di tahun pemilu ini, atau ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Ya seperti tadi saya sampaikan bahwa semakin Anda mempunyai informasi yang banyak, ya, kemungkinan Anda rugi itu lebih kecil dibandingkan dengan kemungkinan Anda menghasilkan keuntungan. Saya kira itu saja pesan saya. Oke, sedikit Prof, arah ekonomi kita ke depan kira-kira akan gimana Prof? Ya. Pemilu ke depan. Ya, seperti saya katakan, kita tidak tahu, tapi dari hasil pemilu itu kan tahun ini, ya, kalau di Amerika itu kalau incumbent menang itu harga sahamnya naik. Itu ya di beberapa negara itu. Lalu perusahaan-perusahaan yang ada connectednya dengan ya ruling party itu tentunya akan lebih cemerlang itu. Tapi kita nggak tahu karena yang akan maju di Indonesia bukan lagi incumbent. Jadi yang menang siapa saya sendiri tidak bisa memprediksi. Ya, karena kalau saya prediksi nanti pasti dikira saya dukung salah satu gitu. Jadi agak-agak lagi banyak ketidakpastian nih Prof. Ya. Jadi banyak ketidakpastian nih berarti. Ya, jadi saya kira kita lihat saja nanti, tapi ya harga saham itu tidak hanya ditentukan oleh ya presidential election, masih ada banyak faktor yang lain. Saya kira itu. Terima kasih Prof. Pak Jos, banyak faktor yang lain, katanya banyak ketidakpastian, kira-kira langkah apa yang akan diambil seorang praktisi pasar modal seperti Anda? Saya sih cukup optimis ya terhadap prospek pasar pertumbuhan perusahaan 10% tahun depan, flow dari luar, perekonomian Indonesia tumbuhannya juga di tengah resesi dunia itu bagus. Kalau komoditi naik, harga minyak naik, harga batu bara juga naik, ya tentu kan menguntungkan Indonesia. Pengendalian makroekonomi kita stabil dan baik sekali. Jadi saya merasa cukup optimis dengan prospek pasar modal kita tahun depan. Oke, itu dia. Kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa pada seminar utama kali ini ya. Kurang lebih kalau saya simpulkan bahwa masih optimis kondisi makroekonomi kita akan bagus menjelang tahun politik, banyak faktor, tetapi yang terpenting adalah jangan beli kucing di dalam karung. Jadi apapun analisis AB mungkin lebih bagus kalau misalnya kita tahu begitu ya, kita menganalisis sendiri emiten mana yang kita pilih agar kita bijak dalam berinvestasi dan juga keluar menjadi seorang pemenang dalam berinvestasi di tahun politik. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Pak Lo, Prof. Ted dan juga Pak Jos, begitu ya, sukses selalu, semoga harapan yang kita canangkan bisa tercapai, menambah wawasan dari sobat investor semua. Dan akhir kata saya Prisa Somodatu mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila banyak begitu ya yang ingin bertanya namun waktu yang terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Tadi sudah disebutin oleh MC, harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan, sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Saya bukan orang penin. Ada panin sekuritas di sini. Kebetulan, ya ada penin ya. Kebetulan ada teman dari penin sekuritas
dengar saya bicara begini, dia masukin di situ. Jadi saya pikir, udah sekalian jadi promosi pamer. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia ada di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Kalau Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa tidak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan.